Perkenalkan, saya Nala Fitriani dari Universitas Uninul Pajal Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS saya tentang alan, alkalat, wakalah, yang mana dosen pengumpulnya adalah Bapak Ustadz Dadi Afdal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama tentang alan atau gadai, yang mana dijelaskan dalam sebuah hadis, yang hadisnya berbunyi itu an Anas radhiyallahu anhu walaqad anan Nabi sallallahu alaihi wasallam anwar bil Madinah hinza Yahudi wa akhaza minhu syahirat ahlihi. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi. Lalu beliau membawa gandum mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Al-ran boleh dilakukan baik dalam keadaan safar atau mukim, yang mana firman Allah, in kuntum ala syafirin, bukanlah pembatas, melainkan di sini hanya menjelaskan tentang kondisi, yang mana dapat dilihat dari hadis tersebut kondisi Nabi saat itu adalah bukan dalam keadaan safar, melainkan dalam keadaan mukim. Allah mengisyaratkan alan atau gadai untuk kemaslahatan masyarakat, saling memberi pertolongan di antara manusia, karena ini termasuk pertolongan dalam perbuatan baik dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, yaitu mengurangi permusuhan. Dalam ayat sudah dijelaskan bahwa hendak melakukan bermuamalah atau utang piutang, hendaklah orang kedua belah pihak atau orang yang berutang memberikan barang atau benda yang bermanfaat dan sangat berharga untuk dijadikan sebagai jaminan agar kedua belah pihak tidak saling keberatan dan kedua belah pihak saling percaya, hingga tidak menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Apabila terjadi kesalahan, maka dari itu hendak memberikan jaminan kepada orang yang hendak kita jadikan untuk tempat berhutang. Saya akan menyambung materi kedua saya tentang wakalah atau perwakilan, yang mana dalam firman Allah itu hasbunallaha wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik perlindungan kami. Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, an Sulaiman bin Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Rafi'in wa rajulah min ansari fazawajah Maimunah bintal Harisi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah qabla an yakhruju. Dari Sulaiman ibnu Yasar, sesungguhnya Rasulullah mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kaum Ansar untuk menikahi Maimunah binti Al-Haris. Sedangkan Rasulullah ketika itu berada di Madinah sebelum keluar. Berdasarkan dalil di atas, umat Islam telah sepakat tentang kebolehan wakalah karena hajat manusia menghendakinya. Berwakalah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Islam membolehkan seseorang memberikan mandat kepada seseorang yang dipercayainya. Dia bertindak terhadap apa yang diberikan atas nama orang yang memberikan mandat tersebut. Wakalah dapat dilakukan dengan memakai jasa ujrah yang dikenal dengan akad wakalah bil ujrah. Apabila wakalah menerapkan ujrah dalam perjanjiannya, maka hukumnya mengikuti ketentuan hukum ujrah. Dan itu penjelasan wakalah dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang al-qarar. Materi ketiga itu tentang al-qarar. Al-qarar sama dengan memberi pinjaman, yang mana dijelaskan dalam sebuah hadis, yang hadisnya berbunyi itu an Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usri bi ala babil jannati maktuban as-sadaqatu wa asri wa amsalihha
wal qardu bi samaniyata asara. Fakultu ya Jibrilu malul qardi afdalu min as-sadaqati qala li anna sa'ila wal yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu min illa min hajati, yang mana artinya dari Anas Malik ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat di pintu surga tertulis, sedekah akan dijadikan 10 kali lipat, sedangkan orang yang memberi pinjaman dijadikan 18 kali lipat. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa orang yang memberikan pinjaman lebih besar pahalanya daripada orang yang bersedekah? Jibril berjawab, karena saat itu orang yang meminta sedang memiliki harta, sedangkan seorang yang meminta pinjaman, ia tidak akan memintanya kalau ia tidak membutuhkan. Hutang piutang dan bermuamalah tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana hutang piutang itu termasuk dalam akad tahun atau tabaruk, itu sama dengan tolong menolong dalam keadaan sosial. Hutang piutang boleh saja dilakukan asal sesuai dengan syariat Islam. Hutang piutang akan menjadi aib apabila seseorang yang berhutang berniat untuk tidak membayar hutang dan tidak mencatat apabila ia dibutuhkan. Hutang piutang itu harus dibayar dan tidak boleh diabaikan. Sedangkan pahala meminjamkan orang yang membutuhkan lebih besar daripada memberi orang yang meminta. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, kita tidak boleh meminta lebih apabila seseorang itu terlambat membayar hutangnya, karena ini termasuk dalam riba, sedangkan riba adalah dilarang dalam agama. Yang kedua yaitu mencatat hutang tersebut supaya berhati-hati. Yang ketiga, niat ikhlas untuk meminjamkan kepada orang yang membutuhkan tersebut, tidak meniatkan untuk mendapat keuntungan di duniawi. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah dan jika saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.